merespon sama sekali. Terus begini Mas Fai, ini tadi malam ya saya dihubungi oleh salah satu anggota grup. Biasanya sih dia ngomong di grup, cuma mungkin karena ini orang mungkin sudah panik ya. Akhirnya dia itu kontak saya, katanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Dan tentu selamat berjumpa kembali di channel Ilmu Official. Kali ini saya ingin menyapa dan mengundang teman-teman yang sudah gagal bayar di tahun 2024, tapi di bulan ini ada yang masih ditelepon kembali. Setelah sekian lama tidak ditelepon, kok lagi ada Mas VA masuk dari pinjol ABCD ini. Padahal itu udah nggak pernah hubungi saya lagi." Apakah itu terjadi kepada kalian? Kalau ya, mohon untuk tidak segera menyikip video ini, dan ini penting banget untuk kalian yang sudah gagal bayar tapi masih ditelepon lagi oleh pihak penagihan. Tentu juga buat teman-teman yang lagi sudah gagal bayar dan masih belum menyentuh di tunda pembayaran sekitar 180 hari ya. Baik, ini penting. Yang pertama, tips yang pertama, ketika Anda mulai ditagih kembali, baik dari WA maupun telepon, yang pertama penting untuk tidak merespon sama sekali. Kenapa begitu Mas Fai? Jelas itu adalah trik atau tips bagaimana mereka akan mencoba mengidentifikasi, memprioritaskan mana yang lagi bisa ditagih, yang lagi panik, dan mana yang sulit untuk ditagih. Gitu. Jadi tidak merespon itu penting sekali ketika kalian sudah gagal bayar. Jadi gagal bayar di 6 bulan, terus ditelepon lagi kalian respon, maka dia akan mencoba akan mendatangi lagi kepada teman-teman. Jadi jangan merespon sama sekali. Terus begini Mas Fai, ini tadi malam ya saya dihubungi oleh salah satu anggota grup. Biasanya sih dia ngomong di grup, cuma mungkin karena ini orang mungkin sudah panik ya. Akhirnya dia itu kontak saya, katanya dia diancam, di screenshot sama dia. Ini screenshot, nanti tak kasih tahu. Di screenshot bahwa pihak penagihan, meskipun dia tidak ngomong dari pinjol apa, akan menelpon tempat suaminya bekerja. Begitu cara menakutkan, dan si nasabah ini takut banget gitu loh, takut banget, dan akhirnya saya harus merespon secara pribadi ya. Saya meyakini dia tidak akan menelpon tempat kerja suami, karena begini. Kenapa saya meyakini begitu? Bukan ini feeling, enggak. Begini, pihak penagihan itu ya, ketika seorang nasabah tidak bisa ditelepon, alias nomornya mati misalnya atau tidak aktif, maka dia akan berusaha untuk mencari kondar. Nah sekarang si nasabah ini kan kondarnya si suaminya itu sendiri. Nah, suaminya bekerja pada sebuah perusahaan, maka pinjol tidak akan menelpon tempat bekerjanya kondar, tapi yang ditelepon adalah tempat pekerjaannya sendiri. Jadi aman gitu loh. Makanya kalau dia merespon di WA tadi, "Iya Pak, ini saya masih belum ada uang," pasti akan maka besok akan menjadi catatan, akan menjadi pelaporan kepada bosnya, bahwa nasabah si A ini saat ini sudah merespon dan begini-begini. Ya udah, kamu tagih lagi. Jadi pihak penagihan itu cara bekerjanya itu begini teman-teman ya. Ini yang saya pahami dan sesuai dengan pengalaman yang ada. Jadi itu mereka udah disediakan dengan identifikasi yang jelas. Ini yang lancar, outstandingnya sekian. Ini yang udah macet sekian hari atau masih belum sampai 90 hari ya kan, dalam penanganan internal lah, internal mereka.
Nah, ini respon, ini tidak, respon tidak. Jadi semua nomor itu kan udah ada catatan, ada nomornya, ada kakaknya. Jadi si penagih itu dia di depan komputer, dia akan mencari di WA dulu semuanya, mana yang respon dia prioritaskan, yang tidak respon dia tidak prioritaskan gitu. Jadi terus juga radiasi radius berapa kilo gitu. Kemudian juga bagaimana ini perempuan apa laki-laki. Biasanya yang dianggap lemah itu perempuan, makanya para penagih itu biasanya nyerangnya itu psikologis si perempuan. Jadi buat teman-teman yang sudah gagal bayar, jangan merespon sama sekali apapun itu, ancaman dan bagaimanapun. Kemudian berikutnya adalah buat kalian yang pinjolnya ada bill kolektornya atau didatangi ke rumah seminggu sampai 2 kali, seminggu bahkan ada yang 3 kali misalnya, juga sama, jangan pernah membuat janji apalagi memberikan harapan, karena harapan itu paling diinginkan oleh bill kolektor. Dia akan melaporkan harapan itu kepada bosnya bahwa ini berjanji, ini berharap, ini berjanji, ini berharap. Meskipun mereka juga akan terus menekan. Kalau case-nya begini Mas Fai, ada sih kemarin datang ke rumah, saya sudah bilang, saya tidak berjanji Mas Fai, saya sudah bilang bahwa saya ini sekarang nggak punya sama sekali Pak, tapi kok begitu keras ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka yang harus kamu lakukan adalah jangan sampai lengah kameranya, ya. Kalau dia menyerang, hei jangan kamu kamera saya, kamu tidak izin, kamu akan set. Nah, sama, kamu juga melanggar, maka saya akan melakukan kamera ini, akan saya sebar kalau kamu melanggar aturan. Tapi kalau kamu nggak melanggar aturan, kamu sopan, nggak akan saya kamera sama sekali gitu. Jadi itu penting yang kedua ya. Sediakan kamera di sebuah sisi rumah atau sembunyi-sembunyi nggak apa-apa, kamera tersembunyi atau CCTV lah. Ya, takut dia melakukan proses pelanggaran. Kalau dia melakukan pelanggaran, kamu sampaikan, ada CCTV loh Mas. Ya, jangan sok-sok berani kayak gitu. Saya bukannya nggak mau bayar, saya tidak ada uang sama sekali, gituin aja. Itu tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga, kalau Anda hari ini ya sudah galbay lama, jangan lengah di niat. Ini penting banget. Tetap kamu ingat bahwa kamu punya utang sekian dan kamu harus bekerja dengan baik. Kamu akan berusaha untuk bayar pokoknya aja. Nah, itu saja 3 poin ini penting. Jangan sampai lengah ya. Tetap semangat. Saya simpulkan, yang pertama, jangan respon apapun. Yang kedua, siapkan semua CCTV kalau ada bill kolektor datang ke rumah. Dan yang ketiga, kalau lolos dari 2 ini, pastikan niat tetap harus ada dan teruslah berdoa meningkatkan kualitas disiplin kerjanya. Kemudian jangan sampai tidur pagi ya, jangan sampai tidur pagi. Kalaupun nganggur, tetaplah beraktivitas. Kalau Anda seorang ayah, lebih dekatlah sama si istri, carilah kebahagiaan di situ. Kalau ada seorang wanita, lebih mendekat lagi kepada suami, carilah kebahagiaan di situ. Insya Allah rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Itu saja, terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi kalian yang punya ide ataupun tips yang lain, boleh kasih komentar di sini. Dan buat kalian yang hari ini panik dan belum sama sekali tahu tentang gagal bayar, silakan Anda boleh masuk ke grup kami, gratis, tidak ada bayar apapun. Itu saja, jangan lupa kerjakan doamu, doakan kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.